datang di podcast Bincang Sejarah. Di mana podcast ini kita akan ngebahas nih terkait dengan sejarah yang terjadi di Indonesia, yang mulai dari Indonesia di bagian timur. Dan mulai dari kita masuk ke materi, nggak afdol gak sih, Dit? Kalau kita nggak perkenalan terlebih dahulu. Afdol banget, guys. Yeah. Jadi, sebelum kita masuk ke materi, kenalan dulu yuk. Aku, Edita April Martanda Simatupang. Kalian bisa panggil aku Dita ya. Dan saya, Muhammad Rizky Fitrian. Bisa dipanggil Rizky, teman-teman. Dan kita akan ngebahas terkait dengan sejarah Indonesia di bagian Indonesia Timur. Edit, tahu nggak sih? Pada saat itu, pas dulu Indonesia seperti kayak negara Amerika nggak sih? Ada negara di dalam negara. Wah, itu udah kayak film konspirasi gitu ya. Asli, tapi ini bukan konspirasi, betulan. Jadi mereka itu bahkan ada presidennya sendiri dan juga ada pasukan khusus atau tentaranya. Kacau. Tapi itu negara apa? Nah, nama negaranya yaitu RMS atau Republik Maluku Selatan yang terletak di bagian Indonesia bagian barat. Jadi itu yang mau kita bahas sekarang. Betul sekali. Tapi nih ya, kita gak mungkin berdua doang dong bahasnya. Bahasan sesuatu ini gak enak kalau cuma berdua. Kita bakal ngundang teman kita yang suka banget buat ngulik cerita sejarah. Of course. Jadi kita langsung sambut saja teman kita yang emang suka banget sejarah, dan kita akan sharing-sharing dan juga menceritakan pada saat itu bagaimana hal yang terjadi, kegiatan apa yang terjadi, dan bagaimana mereka itu bisa ingin memisahkan diri dari Republik Indonesia. Langsung sambut saja teman kita yang suka ngulik sejarah. Perkenalkan, nama aku Helvia Dwi Ramawati, dan di sini aku tuh tertarik banget sama sejarah, termasuk RMS ini nih yang bakal kita bahas. Hai, aku Evi Alvia, dan di sini aku tuh suka banget diskusi tentang konflik-konflik sejarah yang masih jadi perdebatan sampai sekarang. Halo, dan saya Nurholis. Saya di sini pengen belajar bareng dan sharing tentang pandangan soal RMS ini. Mantap. Jadi di sini kita bakal bahas tentang latar belakangnya RMS, tokoh-tokohnya, sampai dampaknya terhadap Indonesia sampai saat ini. Nah, betul banget tuh, Dit. So, buat kalian yang masih stay nonton video ini dan kalian masih bingung apa sih itu RMS dan kenapa mereka bisa dibahas sampai saat ini, langsung saja kalian simak videonya baik-baik ya. Nah, kita kan lagi bahas RMS nih. Tapi kita sendiri aja tuh belum tahu RMS itu apa, terus juga kronologinya tuh seperti apa sih sampai bisa ada nih RMS ini di Indonesia. Jadi RMS ini atau Republik Maluku Selatan merupakan gerakan separatisme yang berpusat di wilayah Maluku Selatan. Di mana gerakan ini diproklamasikan pada tanggal 25 April 1950. Kronologinya sendiri itu dimulai dari tahun 1949, di mana Belanda menyerahkan kedaulatan kepada Republik Indonesia Serikat. Nah, kemudian 1950, pemerintah Indonesia ingin menyatukan seluruh wilayah ke dalam NKRI. Kemudian 25 April 1950, RMS dideklarasikan di Ambon oleh Somokil. Juli 1950, TNI melakukan operasi militer untuk menumpas RMS ini. Kemudian pada Desember 1950, ibu kota RMS, Ambon, berhasil direbut. Lalu sisa pasukannya ini melarikan diri ke Pulau Seram, dan akhirnya RMS tumbang secara militer. Berarti jauh banget ya sampai dari Maluku Selatan. Nah, untuk terkait dengan tadi yang udah dijelasin terkait dengan kronologinya, dan mereka itu kenapa sih melakukan gerakan separatisme ini, dan apa yang melatar belakangi mereka untuk melakukan gerakan tersebut? Nah, jadi latar belakang mereka melakukan itu tuh sendiri tuh karena dipicu oleh rasa ketidakpuasan sebagian orang Maluku. Dimana kan mereka itu sebagian besar itu berasal dari bekas serdadu Kenil atau tentara Belanda, yang integritas Maluku itu pada saat itu tuh berubah
menjadi NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, mereka itu tuh kalau ibaratnya mereka kan dahulunya diakuin secara kedaulatan kan pada saat masa koloni pada tahun 1949. Tapi mereka tuh merasa kalau mereka gabung dengan NKRI, mereka itu nggak bakal merasakan kedaulatan itu. Mereka tuh merasa bahwa mereka ini nggak akan dapat jaminan keamanan, kesejahteraan, dan otonomi mereka juga akan jauh istilahnya dipersempit lah. Ibaratnya mereka itu kan akhirnya mulai kemarahan mereka atau kecemasan mereka itu tuh memuncak pada saat mereka ini mengira bahwa kayak dominasi penguasa atau orang-orang di Pulau Jawa ini semakin besar, kayak presiden aja kan sebagiannya dari Jawa gitu. Oke. Nah, kalau kata pepatah sih ya, tak ada asap jika tak ada api. Kira-kira pemberontakannya itu berlangsung berapa lama sih? Ini kalau secara militer ya, RMS ini tuh dibentuk pada 25 April 1950 dan ditumpas oleh TNI itu pada Desember 1950. Namun gerakan RMS di pengasingan, terutama di Belanda ini, masih aktif hingga sekarang meskipun sudah tidak ada lagi kekuatan militernya. Meski udah selesai perangnya, tapi semangatnya tuh masih ada ya sampai dilanjut terus di pengasingan. Betul banget. Oke, betul banget, Dit. Kayaknya kalau kita ngomongin sejarah gini, emang suasananya benar-benar membara ya teman-teman, dan berapi-api. Dan by the way, ketika itu RMS kan kondisinya masih belum stabil ya, dan negara kita itu kondisinya masih bisa dibilang belum merdeka lah. Nah, mereka itu sebenarnya pengen berdiri kayak apa sih, dan hal atau tindakan apa aja yang udah mereka lakuin untuk mencapai tujuan tersebut? Jadi keinginan RMS sendiri itu tuh dia tuh kan pengen banget merdeka dan bisa dibilang berdiri sendiri. Ibaratnya RMS ini tuh merasa bahwa dengan gabung dengan NKRI maka dia tuh nggak bisa mempunyai tempat untuk kayak diadili, istilahnya udah nggak ada ketidakadilan lah. Nah, dimana mereka tuh kan pengen banget dapat kedudukan yang sama lah, yang rata seperti di negara-negara bagian pada zaman dulu. Ya walaupun mereka juga ujung-ujungnya misah sih. Nah, mereka pun akhirnya mereka tuh memiliki cara nih untuk wujudin itu ya lewat deklarasi sepihak, lewat kekuatan ataupun power bekas tentara Kenil dulu, dan juga berharap banget untuk dapat support dari Belanda. Ya walaupun ujung-ujungnya gagal juga. Oh, jadi mereka itu udah siap banget lah ya buat melakukan gerakan tersebut. Tetapi ya sampai ada kegiatan deklarasi segala. Tapi untuk mencapai tujuan tersebut tetap aja masih ada hambatan atau halangan dari luar. Nah, ngomongin tentang Belanda nih ya, Evi. Pada saat itu RMS kan kondisinya itu masih tidak stabil. Nah, pada saat itu juga kondisi Indonesia masih belum merdeka. Nah, mereka itu sebenarnya pengen berdiri kayak apa sih? Dan pelopor atau tokoh pentingnya itu siapa? Jadi pada saat itu Kenil sendiri tuh mereka tuh memiliki dukungan yang kuat lah dari Belanda ibaratnya. Apalagi kan mereka tuh pasukan utamanya Kenil kan, yang ibaratnya royal ataupun punya relasi sama Belanda. Nah, dimana mereka ini kan pasukannya itu udah terlatih, udah memiliki pengalaman tempur, dan juga mereka tuh ibaratnya tuh udah andal lah untuk jadi pemberontak. Nah, diketuainya oleh Dr. Thomas Christian Stephen yang pada saat itu dia itu menjadi jaksa agung di Indonesia Timur. Nah, dia juga akhirnya mendeklarasikannya RMS itu pada tahun 1950 dan dia juga menjadi presiden pada tahun tersebut. Walah. Bentar. Berarti tadi yang udah sempet dijelasin ya. Berarti yang mempeloporinya itu berarti Sumokil ya? Oh iya, jadi nama lengkapnya itu Dr. Christian Thomas Stephen Sumokil. Ya, Oke. lewat tadi berarti kan. Iya. Berarti itu sama orang ya? Barangkali Iya, beda orang. iya. Nama lengkap berarti kan. Nama lengkapnya bisa dibilang Sumokil lah buat teman-teman. Bro Sumokil. Pantes ya kejadian itu sempet bikin repot TNI. Ya. Tapi ini nih, ada hal yang benar-benar bikin aku tuh kayak kepo banget. Akhir dari kejadian ini tuh apa sih? Nah,
Jadi RMS ini tuh ditumpas oleh TNI. Tokohnya itu namanya tuh Kolonel Alex Everett Kawilarang. Itu pada Desember 1950. Terus Ambon itu berhasil direbut oleh pasukan RMS ya. Dan pasukan RMS ini tuh kabur ke Seram. Tapi lama-lama tuh mereka semakin lemah. Terus tokohnya juga kayak pemimpinnya itu Sumokil ya, pemimpin RMS sempat bersembunyi dan gerilya tuh di Seram selama beberapa tahun. Tapi akhirnya pemimpin RMS ini tuh ditangkap pada tahun 1963. Dia tuh sempat diadili pada tahun itu dan akhirnya dia dihukum mati pada tahun 1966. Kebayang ya pemberontakan atau kasus pada masa itu terkait dengan kasus RMS. Nah, mulai dari awal sampai akhir yang sampai akhirnya tetap gagal. Nah, kira-kira menurut kalian hal atau hikmah apa yang bisa dipelajari terkait dengan kasus atau peristiwa RMS ini? Oke, yang bisa kita ambil dari kasus RMS tuh pentingnya jaga persatuan dan kesatuan di tengah perbedaan. Karena waktu itu banyak pihak yang tidak didengar akhirnya milih jalannya sendiri. Makanya pemerintah dan masyarakat harus sama-sama belajar buat saling dengar dan ngasih rasa adil ke semua daerah. Jangan sampai ada yang merasa dianaktirikan. Dan satu lagi, kekerasan tuh nggak pernah jadi solusi jangka panjang. Dialog dan pemahaman jauh lebih kuat untuk nyatuin bangsa. Dari obrolan ini tuh kita belajar ya, ternyata persatuan itu tuh gak bisa terbentuk sendiri. Persatuan itu harus dipupuk, dijaga, dan yang paling penting harus saling mendengarkan. Tuh, banget ya, Din. Ya, bener banget. Belajar dari RMS, kita jadi tahu betapa pentingnya rasa keadilan dan kebersamaan buat membangun suatu bangsa. Nah, teman-teman semuanya, karena tadi udah asik banget ya ngobrol tentang kasus RMS yang sudah terjadi di bagian Indonesia pada saat masa koloni. Oke, makasih banget teman-teman semuanya sudah menonton di podcast BIJA, Bincang-Bincang Sejarah. Semuanya ingat ya, sejarah itu bukan untuk dilupakan, tetapi untuk Dipelajari. See you. Sampai jumpa.